Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di video yang kedua, masih sama dengan saya Nuziratus Sakinah dan teman saya Insania Madani. Jadi di video yang kedua ini kita bakal bahas tentang Cara membuat alinyemen horizontal beserta diagram super elevasinya. Jadi selamat belajar, bye-bye. Cara membuat alinyemen horizontal ada dua cara. Yang pertama menggunakan create alignment from polyline, dan yang kedua menggunakan create alignment by layout. Ya, baik teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang alinyemen horizontal dan diagram super elevasinya. Di sini kami akan belajar dan menggunakan data yang ada di video pertama ya, dengan peta kontur yang udah kita ajarin di video pertama. Jadi langkah yang pertama kita buat circle dulu. Circle ini ya buat nggak usah kebesaran, yang presisi yang sama aja, yang setidaknya dia bisa kebaca. Bentuk lingkaran, lalu tengahnya kita dikasih line, line-nya tanda plus ya, seperti biasa, line yang sederhana aja. Di situ kita enter. Kita membutuhkan sekitar 5 titik, jadi kita copy dengan Ctrl C, lalu kita pastenya dengan Ctrl Shift V. Seperti ini, kita klik di sembarang tempat sebanyak 5 kali. Banyak 5 kali. Di situ yang aslinya yang belum di copy paste kita bisa delete aja. Habis itu kita pilih salah satu circle, kita klik kanan properties, kita masukkan titik koordinatnya ya yang udah kita copy paste ke notepad. Kita taruh di titik X, dan titik Y juga akan ditaruh di titik Y, seperti itu. Karena itu ada 5 titik koordinat, jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk 5 hal tersebut sampai di akhir jalan, seperti itu. Ini dengan circle yang kedua kita copy paste. Jadi kalau kita udah ganti di propertiesnya bakal langsung di mana, langsung bakal tertera di peta konturnya tersebut, jadi otomatis seperti itu. Kita ulangi langkah-langkah yang sama banyak 5 kali ya. Jadi ini datanya sudah di input 5 semua. Lalu selanjutnya kita bakal masuk ke alignment, create alignment from polyline. Jadi kita pakai polyline, kita bikin line seperti biasa, lalu kita hubungkan di titik-titik tengah pada tengah circle tersebut ya. Kita menyambungkan seperti biasa aja, kita sambungin, lalu kita sambungin, dan kita enter. Lalu kita pilih create alignment from polyline, kita klik, lalu kita reverse, lalu ada name-nya kita ganti alignment horizontal. Alignment horizontal. Habis itu setnya kita ganti set 1 supaya nggak kebanyakan set. Terus set control between tennis-nya dihilangkan karena kita akan bikin tikungan sendiri. Kita starting design speed-nya 60, lalu kita menggunakan ASTO yang 10%. Kita oke. Tuh, hasilnya akan keluar dengan gambar seperti ini. Tapi di sini itu ya, STA-nya nggak 0 yang di titik awal, STA-nya kebalik. Jadi kita akan buat STA-nya di awal jalan, yaitu kita klik masuk ke alignment, di situ kita ke design, ke reverse alignment direction. Oh salah, oh iya benar, terus
kita bakal klik lagi. Sebentar, saya cek dulu. Ternyata belum keluar STA-nya. Jadi kita klik, kita edit lagi di edit element. Habis itu kita masukkan major station sama minor station. Kita masukkan 100 sama 50 ya. Lalu yang di design speednya kita oke dulu aja. Kita oke. Ini tetap tidak muncul ya STA-nya. Jadi saya akan mencari dulu. Ini dimang. Kita cari dimangnya. Dimangnya sebesar 105 lagi. Lalu kita masukkan ke Excel perhitungannya. Jadi di sini tikungan pertama kita akan bikin kecepatan rencananya 60. Kita tadi sudah buat. Lalu n-nya 2%, minus 2%. Habis itu radius minimumnya, R-minnya, radius rencananya 120. Habis itu derajat lengkung. Derajat lengkungnya kita dapat dari ini ya, tabel. Habis itu dengan seperti itu kita sudah dapat tipe tikungan pertama, yaitu kita pakai SCS ya. Ini jadi kita dapat angka 11 itu dari data V nya 60. Itu kita tarik ke bawah dengan S sama LS nya diketahui sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita klik line-nya, kita klik geometry editor. Ini di sini ada routing, kita pakai free spiral, curve spiral. Jadi kita klik sesudah dan sebelumnya. Kita pilih yang let's sun 180. Lalu kita masukkan jaraknya yaitu 120. Kita masukkan lagi jaraknya 70 tikungannya ya. Kita input ya. Jadi tikungannya ini tipenya SCS. Lalu kita pindah ke tikungan yang kedua. Itu kita masukkan dulu, kita cek dulu dimangnya. Kita klik, kita akan mengetahui sudutnya itu sebesar 25. Kita masuk lagi ke Excel. Kita masuk ke tikungan kedua. Kita masuk ke kecepatan 60 km per jam ya. Lalu kita rencananya radiusnya mau 170. Jadi dia nggak cocok kalau dia pakai SCS. Jadi pilihannya ada FC sama SS. Jadi di sini kita akan coba dulu menggunakan curve fillet. Kita coba hasil 180. Habis itu jaraknya R-nya ya 170. Lalu kita enter lagi. Nah, ternyata ini cukup ya. Lalu yang tikungan terakhir kita pakai dimang lagi, selalu diukur ya. Buat tentuin tikungannya, tikungan ketiga kita bakal pakai CR nya 60, masih tetap sama. R-min nya 112. Lalu radius rencananya 120. Habis itu sudut apitnya ya yang tadi kita udah cari. Lalu dia ternyata masih not SCS. Berarti FC, kalau enggak ini kita ganti dulu di R-nya 150. Kita berarti ini SCS. Kita mainin di radiusnya aja ya. Jadi kita mau pakai radius yang berapa dengan derajat
panggungnya kita agak naikkan ke atas dengan V-nya 60, timangnya 9,55. Lalu kita masukkan ke dalam gambarnya. Jadi kita masuk ke free spiral curve. Jadi ada atas, bawah, lalu kita lesan 180 lagi. Kita klik jaraknya 150, tadi kita udah bikin ya 150. Itu kita bikin lagi 60 jaraknya, 60 lagi. Ya, setelah itu kita lihat hasilnya di tikungan pertama, tikungan kedua, dan tikungan ketiga. Kita ke lokasi, kita navigation. Ternyata ini masih belum bisa, jadi kita alignment properties, kita masuk ke design speed-nya, kita masukkan 60, kita oke. Lalu kita di super elevation calculated lagi, calculated, cari yang mana, kita next aja. Namanya kita ganti 4, kita next, di calculate, terus next lagi, otomatiknya dicentang, kita klik OK. Nah, nanti di sini ada elevasi lagi, terus ke profil, kita ke grid, habis itu kita ke alignment horizontal, kita surface-nya ambil yang 3,7, draw in view, alignment horizontal, udah, next, terus itu kita bulatkan ke bawah, ini ke atas, dan next, create profile view, kita keluarkan di tempat yang kosong ya, keluar diagram super elevasinya. Jadi seperti ini diagram super elevasinya dengan tikungan SCS, FC sama SCS juga. Lalu kita klik, kita super elevasi, create view lagi, lalu kita pilotnya kita warnakan supaya berbeda. Oke. Kita taruh di bawahnya, lurus jauh di bawah. Ya, ini terlihat ya, berarti tikungan diagramnya dengan alignment horizontalnya. Ini gambar-gambar yang itu, ini tikungannya ya. Udah create elevasi view. Ini kita masuk lagi user specific range. Lalu kita klik di ya, bentar, di sini. Lalu kita masuk lagi, kita di tikungan yang terakhir. Jadi masuk tikungan sama keluar tikungan. Lalu kita klik lagi, oke. Bentar, ini warnanya saya ingin ganti. Jadi saya ganti biru sama ganti biru. Oke, kita oke. Kita masukkan di yang kosong ya. Ini diagram super elevasinya. Oke, sekarang kita mulai dengan menggunakan cara yang kedua, yaitu create alignment by layout. Klik alignment, create alignment by layout, terus kita atur, ini namanya tetap alignment horizontal, side-nya pilih satuan, untuk yang lainnya tetap. Desain kriteria kita ganti kecepatannya 60 sesuai rencana, terus pakai ASTO yang 10%. Setelah itu kita oke. Nah, muncul menu
seperti ini. Belum menggambar jalannya, kita setting dulu di curve and spiral setting supaya nanti ketika menggambar trasenya, tikungannya sudah ikut tergambar. Kita setting pakai SCS. Oke, setelah itu langsung kita gambar. Klik ini tangan-tangan with curve, langsung kita klik di titik-titik yang sudah kita tentukan. Enter, selesai. Nah, sudah tergambarkan tikungannya juga. Sekarang kita edit dulu trasenya supaya nggak terlalu banyak tulisannya. Di tikungan 1 keluar tanda seru, kemungkinan ukurannya yang salah ya. Di tikungan 2 malah tidak tergambar tikungannya, berarti itu nggak cocok untuk menggunakan SCS. Di tikungan 3 sama ya, muncul tanda serunya kayak di tikungan 1, jadi kemungkinan itu salah ukuran. Sekarang kita edit, klik trasenya, terus alignment grid view. Kita cek radius di tikungan 1 dulu. Nah, di sini tertulis 105, sedangkan di rencana kita untuk radius minimumnya aja tuh 112. Jadi sudah pasti itu nggak cocok. Sekarang kita ganti radius ini pakai radius yang sudah kita rencanakan, yaitu 120 meter. Kita ketik 120 meter. Nah, sudah hilang tanda serunya. Sekarang kita ke tikungan ketiga. Di tikungan 3 kita lihat dulu di Excelnya tuh, untuk radius minimumnya sama ya, 112. Jadi kita ganti radiusnya sesuai rencana kita, 150 meter. Bentar, oke, sudah selesai. Sekarang kita gambar di tikungan kedua. Di tikungan 2 kita coba gambar pakai tipe SS ya. Pakai ini yang V-spiral, compound spiral between two tangan. Klik trasa atas, klik trasa bawah, ketik LS-nya 70, enter, sudah selesai. Sekarang kita calculate lagi, klik trasa jalannya, super elevation, calculate. Kita pakai yang ini, lebar jalannya 4, kita nggak ngitung bahu jalan, automatic, finish. Oke, sekarang kita gambar diagram super elevasinya dulu. Ganti warna dulu. Oke, taruh di tempat yang kosong. Nah, di sini tikungan kedua nggak keluar karena dia pakai SS. Karena di Indonesia tikungan tipe SS itu jarang dipakai. Jadi di sini diagram super elevasinya nggak muncul. Oke, sekarang kita langsung hapus aja diagram super elevasinya dan kita ganti tikungannya menggunakan tipe FC. Oke, sekarang kita ganti tikungan keduanya pakai FC. Kita hapus dulu tikungannya. Oke, terus pakai yang ini. Pakai between two entities radius sama kayak yang tadi. Kita lihat di rencananya 170. Ketik 170, enter. Oke, selesai. Sekarang kita calculate lagi. Ini kita hapus dulu calculate yang tadi supaya bisa dikalkulate ulang.
Oke, setelah dihapus kita close dulu. Terus klik jalannya, calculate lagi. Sama ya, ini seperti tadi, lebar jalannya 4. Next, kita ngitung bahu jalan. Next, automatic. Oke, finish. Nah, ini kita close dulu. Kita coba bikin diagram super elevasinya lagi. Di tikungan 2 sudah keluar atau belum diagram super elevasinya. Nah, ini udah ya. Jadi kalau pakai FC dia keluar. Dah nih. Sekarang kita keluarin profilnya juga. Caranya tetap sama seperti yang di awal tadi. Ini sama semua ya. Oke, next. Ini kita ganti 25. Yang satunya ini 50. Next. Dah, kita gambar. Taruh di tempat yang kosong, tapi harus sejajar sama diagram super elevasinya supaya kita tahu nanti tikungannya itu pas di mana. Di galian atau di timbunan gitu. Dah, kita deketin supaya lebih enak lihatnya. Ini masih belum lurus ya, jadi masih aku lurusin. Nah, udah nih. Sekarang kalau di aturan bina marga itu ini ujungnya ini tuh harus lurus sama LC-nya. Jadi ini kita bikin garis bantu dulu supaya kita tahu kalau itu lurus apa enggak gitu. Lihat di profilnya itu. Nah, ini kan dia nggak lurus. Jadi kita harus ngelurusin diagramnya. Kita coba lihat sisi satunya lagi ya. Kita copy, terus kita taruh di tempat yang sisi satunya. Sini ya. Nih, dah. Kita lihat diagram super elevasinya. Nah, kita benerin satu-satu dulu. Tinggal digeser aja. Seperti ini ya. Kita bikin garis bantu lagi untuk yang miringnya ini. Ini kita turunin. Dah. Begitu juga di sisi satunya. Oke, udah. Nanti untuk tikungan kedua dan ketiga caranya sama. Ya, jadi teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk tutorial-tutorial yang lain. Ya, terima kasih teman-teman.